Tugas berat STY usai gagal lolos Olimpiade Paris 2024, pamor Timnas Indonesia meroket, PSSI sampaikan kabar pemain keturunan. Lupakan Olimpiade Paris, kompetisi wajib dibenahi demi fondasi. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Lupakan Olimpiade Paris, kompetisi wajib dibenahi demi fondasi. Pamor, citra atau nama baik Timnas Indonesia di pentas dunia kini telah pulih, meski harus gagal meraih tiket ke Olimpiade 2024. Sebagaimana diketahui, kendati gagal, hal tersebut telah menjadi sejarah besar bagi sepak bola Indonesia. Pasalnya, sudah 48 tahun Indonesia tak berada di posisi seperti ini. Terakhir kali Indonesia nyaris ke Olimpiade pada 1976. Perjalanan Garuda Muda sebelum mencapai babak playoff Olimpiade 2024 sudah tercatat dengan tinta emas. Pertama, Indonesia lolos Piala Asia U23 untuk pertama kalinya pada edisi 2024. Kedua, Indonesia langsung menembus babak 8 besar sebagai pendatang baru di Piala Asia U23. Bahkan, tim asuhan Sintayong itu melaju hingga babak semifinal. Sebelumnya tak ada yang menyangka Indonesia bisa sampai pada titik ini. Bahkan target resmi PSSI di Piala Asia U23 2024 ini hanya lolos babak grup, bukan meraih tiket Olimpiade. Pencapaian Indonesia U23 ini sejalan dengan torehan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023, yang mana berhasil lolos ke babak 16 besar. Bukan seperti membesar-besarkan pencapaian, namun saat kalah 0-1 dari Guinea, cara main Timnas Indonesia U23 berbeda dengan di Piala Asia U23 2024. Kondisinya memang sudah tak sama. Pemain seperti lelah badan, hati, dan pikiran. Walau begitu, beban besar dari masyarakat tetap dipikul pemain yang kondisinya tak 100% dan skuad yang tidak lengkap. Karenanya kekalahan 0-1 dari Guinea dan gagal tampil di Olimpiade 2024 tak perlu disesali. Perjalanan yang luar biasa bisa dijadikan fondasi prestasi. Kompetisi usia muda harus menjadi fondasi. Alite Pro Academy juga program akselerasi seperti Garuda Select sepantasnya digencarkan. Sepak bola akar rumput kudu dirajut. Pada saat yang sama, kompetisi kasta tertinggi juga harus jadi tulang punggung. Sudah saatnya PSSI menetapkan target klub-klub Liga 1 mendominasi kompetisi Asia. Tugas berat STY usai gagal lolos Olimpiade Paris 2024. Pertama, kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia masih menyisakan 2 pertandingan penting di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasca menang beruntun kontra Vietnam di laga sebelumnya, kini Timnas Indonesia berpeluang besar lolos ke putaran ketiga kualifikasi, yakni jika mampu meraih poin saat hadapi Filipina dan Irak. Skuad Garuda saat ini bertengger di urutan 2 klasemen grup F dengan 7 poin. Jika skuad Garuda berhasil meraih 1 kemenangan kontra Irak maupun Filipina, maka bisa dipastikan bakal lolos ke putaran selanjutnya, yang mana kedua laga tersebut rencananya bakal berlangsung pada bulan Juni mendatang. Kedua, FIFA Matchday. Agenda uji coba FIFA Matchday kemungkinan bakal dilaksanakan pada bulan September. Mengingat FIFA Matchday bisa mempengaruhi peringkat Timnas Indonesia, maka Sintayong wajib meraih kemenangan agar posisi skuad Garuda bisa terus merangsek naik. Jika mampu merangsek naik, kemungkinan besar Garuda akan berada di pot muda saat pengundian Piala Asia 2027 mendatang. Dalam hal ini, Ketum PSSI Erick Thohir sendiri menargetkan Timnas Indonesia tembus peringkat 100 besar FIFA di era kepemimpinannya. Bahkan setiap tahun negara besar langganan Piala Dunia juga akan didatangkan guna meningkatkan mental para punggawa Garuda. Ketiga, Piala AFF 2024. Meski bukan lagi prioritas, namun ajang satu ini wajib menjadi fokus Sintayong
sebagai kode buat para fans. Pasalnya sejak melatih timnas Indonesia, belum ada satu gelar pun yang bisa dipersembahkan Sintayong. Meski sejumlah rekor fantastis mampu ia persembahkan di ajang Piala Asia. Kini dengan materi pemain keturunan yang lebih mentereng, Sintayong setidaknya bisa mengakhiri puasa gelar juara timnas Indonesia yang mana sudah berlangsung sangat lama. Pamor timnas Indonesia meroket, PSSI sampaikan kabar pemain keturunan. Fakta menarik datang dari anggota Exco PSSI Arya Sinulinga yang mengkonfirmasi kabar terbaru, yakni soal proses naturalisasi 3 calon pemain timnas Indonesia, yakni Calvin Verdong, Martin Paes, dan Jens Reven jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi 2 laga lanjutan babak grup F. Laga pertama, timnas Indonesia U23 akan dijadwalkan bertemu Irak di Stadion Gelora Bung Karno pada 6 Juni. Kemudian pada 11 Juni, giliran Filipina dan skuad Garuda tetap menjadi tuan rumahnya. Jika mampu meraih 1 kemenangan dari 2 pertandingan itu, Indonesia akan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menanggapi hal tersebut, PSSI pun serius untuk memperkuat skuad Garuda agar tampil optimal. Salah satu caranya adalah dengan menaturalisasi pemain keturunan seperti Calvin Verdong dan Jens Reven. Arya Sinulinga mengaku PSSI sangat percaya diri bahwasanya timnas Indonesia akan bisa memetik kemenangan dalam 2 pertandingan tersebut. Martin Paes kita lihat karena ada tahapan lebih lanjut. Kita kejar, makanya harus satset. PSSI nggak pernah janji, berjuang dulu nanti tiba-tiba muncul, ujar Arya Sinulinga. Sementara itu Arya pun mengungkapkan bahwa naturalisasi Calvin Verdong dan Jens Reven masih terus berlanjut. Keduanya diharapkan sudah bisa tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni mendatang.